nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, di pertemuan terakhir kita bahas mengenai khisalul fitrah. Khisalul fitrah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan kita sebagai seorang muslim. Pertama, kita sudah bahas mengenai siwak. Siwak sudah kita bahas bahwa siwak itu sunnah kapan saja, khususnya lebih disunahkan lagi ketika mau sholat, ketika bangun tidur, dan juga ketika bau mulut sudah berubah. Kan kalau kita lama nggak ngomong, lama nggak makan, meskipun nggak nggak banyak makanan yang masuk, kadang bau mulut kita itu berubah. Itu sunahkan kita bersiwak. Tapi kapanpun itu disunahkan bersiwak. Kemudian kita jelaskan kemarin bahwa siwak itu disunahkan dengan kayu arok yang biasa itu di toko-toko ada tukang siwak yang 10.000. Kemudian cara pegangnya gimana sudah kita sampaikan, panjangnya segimana sunnahnya itu kita sudah sampaikan juga. Cara bersiwak kayak kemarin kita bilang apa? Seperti angka 8 ya. Jadi dari gigi kanan atas, kemudian kanan bawah, naikin gigi kiri atas, kemudian gigi kiri bawah. Jadi bersiwak itu kalau gigi seperti angka 8, kanan atas, kanan bawah, naikin kiri atas, kiri bawah. Itu tata cara bersiwak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, di antara kebersihan kita adalah bersiwak. Kalau bahasa sekarang sikat gigi. Kalau kita sikat gigi ya niatkan ikut sunnah Rasul, niatkan bersiwak. Kalau kita mandi kan biasanya rata-rata sikat gigi, ya udah niatin sekaligus bersiwak, niatin sekaligus ikut sunnah Rasul SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, khisalul fitrah itu apa? Yang kedua itu adalah al-iktihal, pakai sifat. Pakai sifat itu atau celak sunnah itu. Rasulullah mengamalkan itu, sifat atau celak. Kalau zaman dulu, zaman nenek-nenek kita itu, buyut kita, pakai yang kuningan itu kayak kecil itu, terus ada ininya. Kalau sekarang sudah modern, ada sifat atau celah yang udah kayak pensil, tinggal garis doang. Apapun bentuknya, al-iktihal ataupun pakai sifat itu disunahkan. Dan disunahkan al-iktihal ini bercelah ini menggunakan sifat ganjil. Di kanan 3 kali, di kiri 3 kali ketika kita mau tidur. Disunahkan ketika mau tidur. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun memang Nabi Muhammad itu beliau nggak pakai sifat, beliau nggak pakai celak, mata Rasulullah itu memang sudah kelihatan pakai celak. Itu salah satu keistimewaan Rasul. Kan kadang ada ya orang, di antara kita juga pasti ada itu, yang nggak pakai celak juga. Kadang bagian bawah sama atasnya itu kayak ada hitam-hitamnya begitu, kayak pakai celak. Nabi Muhammad begitu. Dalam sirah disebutin karena Rasulullah SAW akhalal ainain. Nabi Muhammad itu mata beliau itu kayak pakai sifat terus. Tapi meskipun kelihatannya udah pakai sifat terus, udah kayak hitam atas bawahnya itu, beliau tetap mencontohkan pakai sifat. Sama kayak Rasulullah SAW sering mencontohkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, meskipun pada dasarnya beliau nggak pakai parfum juga udah wangi. Makanya dalam sejarah Rasul, dalam sirah Rasul disebutin Nabi Muhammad itu kalau jalan di sebuah jalan, itu sahabat tahu kalau Nabi Muhammad itu lewat jalan itu. Dari mana mereka tahu? Dari aroma wangi yang masih ada di situ. Bahkan riwayat menyebutkan itu sampai 3 hari. Rasulullah kalau misalnya lewat tinggal di sini nih, 3 hari Pak. Oh ini berarti Nabi Muhammad lewat sini 2 atau 3 hari yang lalu. Ya keistimewaan Rasul. Gak ada memang manusia yang kayak beliau. Jangankan pakai parfum ya, keringat beliau itu memang wangi keringat beliau. Makanya ketika beliau nginep di rumahnya Anas bin Malik ini membantu Rasul yang dari kecil sudah mulai melayani Rasulullah, membantu Rasulullah itu dari umur 8 tahun sampai 18 tahun, 10 tahun beliau membantu Rasulullah. Pernah suatu hari Rasulullah nginep di rumah Anas bin Malik yatim, tinggal ibunya aja di situ yang hidup, yaitu namanya Ummu Sulaim. Siang-siang Rasulullah tidur di rumahnya Anas, dan namanya musim panas ya. Kalau di Mekah itu kalau udah musim panas, di Madinah kalau udah musim panas tuh enggak tanggung-tanggung panasnya itu. Panas banget. Bener-bener panas. Apalagi zaman dulu enggak ada kipas, enggak ada AC, bener-bener panas. Jadi Rasulullah tidur di siang hari itu panas banget. Keringetan begitu.
udah netes-netes dari wajah beliau, dari tangan beliau. Ummu Sulaim melihat Nabi Muhammad tidur lagi kegerahan, lagi panas, beliau ambil botol, dilapin. Akhirnya Rasulullah terbangun, sadar, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya lagi ngumpulin keringat antum. Buat apa? Kok dibotolin begitu? Wahai Rasulullah, keringat antum ini adalah parfum kami yang paling wangi. Kami gak pernah punya parfum sewangi keringat antum. Dan kalau ada anak kami yang sakit, kami campurin keringat antum ke air, kami kasih minum, langsung sembuh. Itu keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya beda memang. Makanya Rasulullah meskipun udah sewangi itu, beliau tetap contohkan. Kemana-mana kalau beliau pergi itu gak pernah ketinggalan itu parfum. Perang juga beliau bawa itu parfum. Makanya ada 5 mim ya yang gak pernah ditinggalin Rasul kalau beliau pergi itu. Salah satunya mi'torah ya, parfum itu. Kemudian siwak, kemudian mikhal tadi itu, cipat, kemudian sisir, dibawa terus oleh beliau. Ya beliau tetap menjaga penampilannya. Jadi parfum juga meskipun beliau sudah wangi tetap beliau pakai parfum. Dan memang ya keringat Rasul kadang kalau kita bayangin keringat kita ya udah, kok masa ya keringat dipakai parfum? Ya beda, ini Rasulullah SAW. Jangankan keringatnya, kotoran-kotoran aja itu kalau nggak ada yang najis, nggak ada istilah air kencing ataupun air besar itu najis, nggak ada. Nggak ada yang najis dari Rasulullah SAW. Bahkan darah juga suci, khusus Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk air kencing beliau ya diminum juga nggak masalah. Dan itu terjadi juga. Pernah Rasulullah minum di rumah seorang sahabat dan di situ ada seorang pembantu perempuan yang bernama Barroh. Nabi Muhammad malam-malam bangun pengen buang air kecil, buanglah air kecil beliau itu ke sebuah kendi. Habis itu beliau istinja, beliau cebok bahasanya, kemudian air kecil beliau simpan di bawah ranjang beliau. Pagi-pagi bangun tiba-tiba kendinya itu udah nggak ada. Ditanya sama yang tinggal di situ, siapa yang lihat kendi di bawah ranjang? Baru bilang, saya Rasulullah. Mana isi kendinya? Udah nggak ada ya Rasulullah. Kemana? Udah saya minum. Padahal itu air kencing Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah bilang, oh jangan itu najis perut kan? Nggak ada. Apa kata Rasulullah? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Benar tuh. Baru ini nggak pernah sakit perut gara-gara minum air kencing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah juga begitu sama. Darah juga gitu, Rasulullah pernah bekam. Zaman dulu kalau bekam nggak zaman kayak sekarang. Zaman dulu mungkin kalau dibayar pakai tanduk besar dilubangin tengahnya. Ya, entahlah bagaimana cara mereka dipanasin dan seterusnya. Rasulullah bekam, darah beliau itu darah bekam beliau dikumpulin. Setelah dikumpulin, beliau panggil ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini ketika itu masih kecil, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat senior, cuma Abdullah bin Zubair ini masih kecil, seumuran kayak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, masih kecil. Rasulullah tua, Abdullah bin Zubair masih kecil. Abdullah bin Zubair sini kata Rasulullah, ya Rasulullah bantu saya, ini darah bekam ini tolong buang ke tempat yang aman. Itu kata Rasulullah SAW. Siapa ya Rasulullah? Pergilah Abdullah bin Zubair itu, ngumpet-ngumpet, lihat-lihat, lirik-lirik, kelihatan Rasul nggak kelihatan oleh Rasulullah, diminum langsung tuh. Abdullah bin Zubair itu masih kecil itu padahal, minum darah Rasul. Beliau mau pergi, ngumpet dari Rasulullah biar nggak kelihatan, biar nggak ditanya. Tapi Rasulullah melihat tuh, panggil Abdullah bin Zubair sini. Ya Rasulullah, udah deg-degan, jangan ditanya saya. Beneran ditanya itu, gimana? Tugasnya udah selesai. Udah ya Rasulullah, udah aman. Memang kamu buang di mana? Saya minum ya Rasulullah. Apakah Rasulullah bilang, aduh kamu minum najis itu? Enggak. Kalau darah kita najis. Kalau Rasulullah apa kata Rasulullah? Wailul laka minan nas, wa wailul linnasi minka. Celakalah jika kamu mengganggu orang lain, dan celaka kalau ada orang lain yang mengganggu kamu. Artinya jangan sampai kamu zalim kepada orang lain, karena dalam tubuhmu sudah ada darah Rasulullah SAW. Dan jangan sampai ada orang lain zalim kepada kamu, karena dalam tubuh kamu ada darah Rasulullah SAW. Dan itu terjadi memang. Abdullah bin Zubair setelah dibilangin itu gak pernah beliau berbuat zalim kepada orang lain. Dan di akhir hayat beliau itu dibunuh oleh seorang penguasa ketika itu yang bernama
Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini membunuh Abdullah bin Zubair. Apa yang jadi balasan untuk Hajjaj bin Yusuf? Karena Rasulullah bilang celaka kalau ada orang yang mengganggu kamu wahai Abdullah bin Zubair. Hajjaj bin Yusuf di akhir ayatnya itu Allah berikan ujian kedinginan. Meninggalnya karena kedinginan. Musim panas juga kedinginan, menggigil, pakai selimut yang tebal, berlapis-lapis. Saking dinginnya Hajjaj bin Yusuf ini, meskipun dinyalain api tangannya dibakar itu sampai hangus gak kerasa, malah dingin. Itu balasannya Allah berikan kepada pembunuh Abdullah bin Zubair, yang di dalam tubuh Abdullah bin Zubair sudah ada darah Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada pembahasan kita bahwa Nabi Muhammad sekalipun beliau wangi tetap mencontohkan pakai parfum. Beliau meskipun sudah halul ainain, matanya sudah kayak pakai sifat, tetap belum mencontohkan pakai sifat atau pakai celak. Ini sesekali lah, barangkali kalau kita punya sifat, punya celak, atau punya istri kita pinjam sebelum tidur pakai. Meskipun hanya sekali seumur hidup gak apa-apa. Yang penting semua sunnah Rasul sudah pernah kita amalkan. Ditanya oleh Rasulullah di hari kiamat nanti, itu udah ngamalin sunnah sifat belum? Udah ya Rasulullah. Udah ngamalin minum berdiri, minum duduk? Sudah ya Rasulullah. Udah ngamalin sholat ini? Sudah ya Rasulullah. Udah ngamalin poligami? Takut ya Rasulullah. Ya kalau bisa semua sunnah Rasul diamalkan meskipun hanya sekali seumur hidup. Contoh juga apa? Rambut panjang ya, rambut panjang Rasulullah kan kalau rambut beliau kadang pendek, kadang botak, kadang sampai sini, kadang sampai sini, kadang sampai leher, kadang sampai nyentuh bahu. Kalau rambut beliau udah nyentuh bahu, nyentuh ini pundak ini, pasti beliau potong. Tapi intinya rambut beliau pernah sampai pundak, pernah sampai bahu. Sesekali amalkan. Biar penampilan kita beda kan? Kagak biasanya kan? Iya, karena Rasulullah begitu. Udah gak bisa. Sudah ini ya, mustahil. Tapi kalau ulama begitu ya, para ulama itu berusaha bagaimana caranya mengamalkan sunnah Rasul meskipun hanya sekali. Kayak rambut itu, kayak pegang tongkat, pakai tongkat. Ya Rasul pakai tongkat. Mau bincang gak bincang kadang. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama itu, khususnya ulama-ulama Timur Tengah itu kadang mereka pakai tongkat meskipun gak bincang, gak sakit kayak gitu. Cuma sekedar untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Kayak sifat juga atau pakai celak sesekali lah. Mungkin kita belum pernah pakai kali ya. Coba sesekali. Insya Allah ya sebenarnya banyak manfaat dari sifat atau celak itu ya, salah satunya menajamkan pandangan kita jadi tajam dan sehat, nggak akan gampang buram atau rapuh. Itu yang kedua. Yang ketiga al-intihan, pakai minyak. Pakai minyak baik di rambut ataupun di badan. Minyak rambut atau minyak badan sama-sama sunnah. Dan Rasulullah juga rutin pakai minyak rambut, minyak badan khususnya kalau musim dingin. Ini juga sama kalau di Mekah atau di Hijaz itu ya, Mekah, Madinah, Taif itu, Hadramaut, Maroko, Mesir itu kan kalau musim panas banget, giliran musim dingin banget. Itu saking dinginnya. Memang kita ngalamin apa? Atau mungkin bapak yang udah pernah umrah atau haji, kalau betul musim dingin itu kadang apa ini? Itu kaku kemudian kering sampai luka, sampai belah-belah itu. Dan itu beneran itu. Kalau udah musim dingin di situ kita juga pernah ngalamin itu. Dan mungkin kalau nanti bapak-bapak haji atau umroh kebetulan musim dingin begitu, bibir ini udah biasa itu berdarah-darah itu. Dilipetan-lipetan sini, kaki juga sama. Karena memang apa? Jadi bikin kayak beku begitu. Makanya disunahkan khususnya musim dingin pakai minyak tubuh, minyak kulit itu. Jadi biar gak kering, biar gak kaku. Kalau bahasa sekarang kita udah punya vaselin ya. Vaselin itu untuk melembabkan kulit. Di Arab juga begitu, sekarang pakai vaselin. Kalau zaman dulu ya pakai minyak, al-intihan. Minyak rambut juga sama. Rambut kalau udah kayak ini sarang burung, kayak minyak, biar rapi. Kulit juga sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, fitrah kita itu apa? Izalatu sya'ri itu, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu ketiak, yang juga sunnah. Jangan dibiarin panjang-panjang banget. Takut jadi sarang. Iya. Kalau sekiranya udah agak panjang ya, sunnahnya dihilangkan. Gimana cara ngilanginnya? Bebas. Bakar boleh. Kerok silahkan, cabut nggak apa-apa. Tapi ada sunnahnya ya, Rasulullah mencontohkan
laki-laki apa anat dicabut. Kalau bulu ketiak laki-laki sudah dicabut. Biasa kan kalau kita lihat bapak-bapak biasanya kalau di kampung ada kakek-kakek kita itu biasa itu nyambut, ada alatnya. Walil mar'i al-halq. Kalau perempuan disunahkan itu dicukur, dikerok. Kalau laki-laki bulu ketiak dicabut, kalau perempuan dikerok. Sakit dicabut, Pak? Tapi iya, tapi kalau udah terbiasa itu biasanya ada kenikmatan tersendiri. Kalau udah terbiasa itu ya kayak nyambut apa? Kumis ya. Kumis juga kalau awal-awal baru lagi di tengah sini kayak nyambung ke mata itu. Cuma kalau udah terbiasa itu kayak nikmat banget gitu. Sama kayak bulu ketiak kalau dicabut itu kalau udah terbiasa ada sensasi. Tapi intinya kalau laki-laki sebenarnya dicabut lah. Kalau misalnya sakit ya apa-apa dikerok. Cuma itu yang penting hilang aja gimana caranya. Kalau mau ikut lebih bagus lagi ya dicabut. Perempuan dikerok. Karena memang begitu ya, kalau perempuan itu katanya ya, kata orang-orang perempuan itu, jadi kalau dicabut itu memang lebih sakit, sangat sakit. Di subhanallah memang Allah ciptakan kulit laki-laki dan perempuan kan beda. Kalau kita dicabut nggak masalah, sakit dikit paling. Kalau perempuan itu sakit banget katanya. Makanya yang itu yang keempat, yang kelima itu beda lagi. Kalau yang kelima izalatu sya'ril 'anah, mohon maaf apa menghilangkan bulu kemaluan.